Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NPM 2141255 dari kelas akuntansi 21A. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-8, yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengertian dan tugas pemimpin. Pemimpin merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Bagaimana kreativitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Pemimpin yang dinamis dan kreatif, maka organisasi yang dipimpinnya juga akan semakin dinamis dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan akan semakin banyak. Pemimpin harus mengutamakan tugas, tanggung jawab, dan membina hubungan yang harmonis, baik dengan atasannya maupun dengan para bawahannya. Jadi, pemimpin harus mengadakan komunikasi ke atas dan ke bawah, baik komunikasi formal maupun komunikasi informal. Istilah pemimpin adalah terjemahan dari leader atau head atau manager, yang juga disebut manajer atau kepala, ketua, direktur, atau juga presiden. Menurut Pancasila, seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing usahanya. Kemudian ada beberapa pendekatan tentang manajer. Yang pertama, pendekatan tingkatan dan tugas-tugas manajer. Yang kedua, ada pendekatan luas pekerjaan manajer. Yang ketiga, ada pendekatan sifat kerja manajer. Yang keempat, ada pendekatan sifat seorang manajer. Untuk yang pertama, yaitu pendekatan tingkatan dan tugas-tugas manajer, dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu top manager atau manajer puncak, kemudian ada middle manager atau manajer menengah, dan yang terakhir ada lower manager atau manajer terendah. Adapun tugas-tugas manajer yaitu pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penilaian, dan pelaporan. Yang kedua yaitu memotivasi. Yang ketiga, manajer harus berusaha memenuhi kebutuhan bawahannya supaya loyalitas dan partisipasinya meningkat. Yang keempat, manajer harus berusaha agar bawahannya bersedia memikul tanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu manajer harus berusaha membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pendekatan menurut luas pekerjaan manajer. Luas pekerjaan manajer adalah yang pertama, manajer harus mengambil keputusan dan kebijaksanaan serta memerintah bawahannya untuk mengerjakan dan memberikan laporan dari hasil pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu pendekatan menurut sifat kerja manajer. Kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan pikiran yang dilakukan oleh seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sifat kerja manajer dibedakan atas kerja fisik dan kerja pikir. Manajer dalam suatu perusahaan dikelompokkan atas 3 tingkatan, yaitu top manager, middle manager, dan lower manager. Yang selanjutnya ada pendekatan menurut sifat-sifat seorang manajer. Untuk menentukan sifat-sifat manajer atau pemimpin yang akan berhasil dalam tugasnya ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara deduktif, yaitu sifat dan ciri-ciri manajer ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan. Yang kedua ada cara induktif, yang mana sifat dan ciri-ciri manajer ditentukan dengan mencari sifat dan ciri-ciri khusus sejumlah manajer yang telah sukses. Nah, berikut ini ada sifat-sifat manajer menurut para ahli. Untuk yang pertama ada menurut J.R. Terry, sifat-sifat manajer yaitu energi, stabilitas emosi, human relationship, personal motivation, communication skills, teaching skills, dan social skills. Dan masih banyak lagi sifat-sifat manajer menurut para ahli lainnya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan sendiri merupakan tugas utama seorang manajer sehari-hari. Bahkan manajer diberi gaji oleh perusahaan justru untuk mengambil keputusan yang baik, tepat, dan menguntungkan perusahaan yang dipimpinnya. Selanjutnya ada keputusan auto-generate. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan atau mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Selanjutnya ada keputusan inducate, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan scientific manajemen atau manajemen ilmiah, sehingga keputusan ini logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan risikonya relatif kecil, hanya proses pengambilan keputusan yang lebih lambat. Kemudian untuk yang selanjutnya ada basis pengambilan keputusan. Yang pertama ada didasarkan pada keyakinan, intuisi atau suara hati, fakta-fakta, pengalaman, dan juga kekuasaan.
Selanjutnya ada aspek-aspek dalam pengambilan keputusan, yaitu pribadi dan kepribadian si decision maker, sifat masalah yang dihadapi, pandangan dan kecakapan factual decision maker terhadap masalah yang dihadapi, kondisi institusional lembaga yang bersangkutan, dan situasi umum yang menjadi lingkungan sekitar. Adapun faktor-faktor dalam penolong dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Harus diperhatikan emosi dan aturan-aturan. 2. Setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan. Suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak. Hanya ada satu pilihan yang paling memuaskan atau terbaik. Pengambilan keputusan adalah mental action dan harus dia transfer ke dalam physical action. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif memerlukan waktu, data dan informasi, dan fakta yang cukup. Dan yang terakhir yaitu membuat keputusan dalam prakteknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.